Pemirsa, Anies patahkan isu yang tuding dirinya terima rumah mewah dari pengembang reklamasi. Sumber yang bermula dari medsos digoreng bak bola liar untuk pojokkan Anies. Apakah Anies diam? Bagaimana jurus Anies mematahkan isu tersebut dari lawan politiknya? Simak berita dan ulasannya di INTV dalam tayangan Checking News. Halo para pemirsa, jumpa lagi dengan saya Irwansyah Nasution dalam tayangan INTV. Sebagaimana biasa, kami menayangkan postingan berita-berita online dari berbagai media massa baik lokal maupun nasional. Tentu kami memilih berita-berita yang hangat dan teraktual karena bagaimanapun peristiwa-peristiwa ini sayang kita lewatkan dan tidak kita bahas. Mengapa? Karena ini merupakan sebuah dinamika dan dialektika sebagai bangsa yang saat ini sedang menikmati kebebasan berekspresi tentunya ya. Nah baik, kita coba bacakan saja sebuah tayangan dari media Detik News. Anies buka suara soal isu liar, terima rumah mewah hasil reklamasi. Jakarta, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diterpa isu liar terkait penerimaan gratifikasi rumah mewah. Anies pun buka suara. Informasi soal gratifikasi ini beredar di media sosial. Oh, rupanya dari media sosial ya. Rumah mewah itu dikatakan diberikan kepada Anies terkait hasil pengembangan reklamasi. Oh, luar biasa ya. Ini sesuatu yang perlu diklarifikasi tentunya ya. Disebutkan rumah mewah itu disebut berada di kawasan Kebayoran Baru. Berdasarkan postingan yang beredar, terlihat sebuah rumah mewah berlantai 2. Rumah itu bercat putih dengan ornamen berkelir emas. Rumah itu juga tampak luas. Bagaimana respon Anies? Nah, tentu saja Anies selaku orang yang dituduhkan dalam objek pemberitaan ini merasa ya bagaimana gitu ya, kata orang Jakarta. Saya rasa teman-teman media bisa memanfaatkan ini untuk kesempatan kritis. Anies menanggapi ini. Karena kalau ada berita seperti itu, Anda kejar. Di mana lokasinya? Di mana alamatnya? Di mana nomornya? Jadi beritanya itu lengkap. Kata Anies kepada wartawan di Balai Kota Jakarta pada hari Senin, tanggal 24 bulan 5 yang lalu. Sebuah tanggapan Anies terhadap pemberitaan atau tudingan penerima gratifikasi itu dijawab dengan lugas dan cerdas oleh Anies. Luar biasa ya. Anies justru meminta awak media menelusuri isu tersebut. Ini kesempatan buat teman-teman bisa menunjukkan ini berita yang sahih atau berita yang tidak sahih. Karena tanggung jawab penulis berita adalah membuat bukti atas berita yang ditulis, tuturnya. Kalau saya yang disebutkan, saya nggak perlu membuktikan, yang membuktikan menuduh gitu ya. Makasih, kata Anies. Memang Anies ada benarnya juga. Bagaimana Anies bisa memperlihatkan kepada kawan-kawan media betapa sumber berita itu harus sahih ya. Artinya sumbernya benar, isinya benar, siapa yang menyampaikannya. Kalau dalam ilmu hadis itu dikatakan sanadnya benar, matannya benar, rawinya benar, sehingga tidak diragukan lagi isi dari berita itu. Inilah yang dinamakan berita yang sahih. Ya. Jadi sebelumnya Gerindra DKI memberikan pembelaan untuk Anies. Penasehat fraksi Partai Gerindra DKI Jakarta Muhammad Taufik membantah dan mengatakan informasi terkait gratifikasi rumah tersebut tidaklah benar. Nggak benarlah itu, berita asal itu, ujar Taufik saat dihubungi Sabtu 22 bulan 5. Dan dia menilai gambar rumah yang beredar tidak sesuai dengan tipe dari selera Anies. Menurutnya Anies memiliki selera rumah yang
unik seperti rumah pribadinya saat ini. Gambar itu kan gambar yang di media sosial ya. Oh, rupanya ini para pemirsa adalah gambar yang diposting dari media sosial. Nah, dari sini kita sudah bisa membuktikan bahwa kemampuan Anies untuk memilah isu-isu yang menerpa dirinya ternyata cukup jeli ya. Gambar-gambar itu kan gambar yang di media sosial ya. Orang bikin gambar itu berarti orang yang nggak paham, nggak kenal Pak Anies. Kita lihat rumah Pak Anies itu antik loh. Di dalam rumah, di dalam rumah ya, atasnya pendopo, bawahnya rumah. Jadi kalau kita ngobrol di pendopo, kita nggak tahu di bawah ada di rumah. Di bawah ada rumah, kata Taufik. Ya, nampaknya bisa menjadi isu benaran apa isu murahan ya. Kalau kita melihat ini merupakan sebuah konsekuensi pejabat publik ya. Bagaimana tidak? Karena Anies adalah tokoh yang sangat seksi sekarang, menjadi media darling. Anies merupakan figur yang sedang digadang-gadang oleh beberapa pihak atau grup-grup politik tertentu ya, untuk menjadi simbol aspirasi masyarakat yang ingin Indonesia bisa dirubah lebih baik melalui Anies. Dan itu sah-sah saja dalam era demokrasi. Namun bagaimana lanjutan perkembangan tentang Anies ini, mungkin banyak lagi episode yang menarik bisa kita lihat. Tapi yang jelas para pemirsa, kalau kita teliti dari jalannya cerita tentang soal Anies menerima gratifikasi, mestinya ini tidak menjadi sebuah isu pilihan. Mengapa? Karena ya jelas saja isu itu gampang dipatahkan. Apakah tidak ada cara-cara yang lebih intelektual, lebih konseptual untuk melakukan tackling kepada aspirasi politik tentang dukungan pada Anies? Dan ini merupakan sebuah pembelajaran penting bagi bangsa kita, betapa di dalam memetakan persoalan, melemparkan isu politik itu tidak harus dengan menyudutkan orang dengan tanpa argumentasi dan sumber-sumber berita yang sahih. Sahih itu sekali lagi yang perlu kita cermati. Dan Anies dalam hal ini mampu menunjukkan leadership-nya dalam menyikapi isu-isu yang negatif terhadapnya. Demikianlah para pemirsa kupasan dari berita online, terutama berita yang setelah kami bacakan melalui tayangan berita Detik News. Jumpa lagi bersama kami dalam Checking News di hari-hari yang akan datang. Bye-bye, sampai jumpa.